Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang konsep pembelajaran efektif, menyenangkan, dan islami. Yang mana pada materi kami ini mencakup tentang konsep pembelajaran efektif, menyenangkan, dan islami. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran efektif, menyenangkan, dan islami, serta hal-hal yang mencangkup tentang apa yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran efektif, menyenangkan, dan islami. Untuk materi yang pertama, saya Indriana Karevalina akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran efektif dan prinsip-prinsip pembelajaran efektif. Apa itu pembelajaran efektif? Menurut Racer Robert, pembelajaran efektif yaitu pembelajaran di mana seorang siswa atau siswi akan memperoleh keterampilan-keterampilan spesifik, pengetahuan dan sikap, serta merupakan pembelajaran yang sangat disenangi oleh siswa atau siswi. Bisa dikatakan pembelajaran efektif apabila dapat terjadi perubahan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ataupun bisa disebut dengan langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk memperoleh pembelajaran yang efektif, yaitu yang pertama, melibatkan peran aktif siswa atau siswi. Yang kedua, menarik minat dan perhatian siswa atau siswi. Yang ketiga, membangkitkan motivasi siswa atau siswi. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada setiap individu siswa atau siswi. Yang kelima, menyiapkan dan menggunakan berbagai media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang guru dalam proses mengajarnya, yaitu penguasaan bahan ajar atau bahan materi yang akan diajarkan kepada siswanya. Kemudian, cinta kepada apa yang diajarkan. Kemudian, pengalaman pribadi dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Kemudian, guru harus menambah ilmunya atau menambah wawasannya dan meningkatkan kemampuan mengajarnya. Lalu, guru juga harus memberikan pengetahuan yang aktual dan mempersiapkannya dengan baik. Guru harus berani memberikan pujian kepada siswa-siswinya, serta guru juga harus mampu menimbulkan semangat belajar kepada setiap individual siswa dan siswinya. Selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran efektif. Ada motivasi. Motivasi yaitu suatu dorongan untuk melakukan kegiatan belajar. Kemudian, memusatkan pelajaran kepada siswa. Apa maksudnya? Sebagai seorang guru, kita harus membuat pelajaran kita itu menjadi menarik agar setiap siswa menjadi terpusat kepada pelajaran yang kita berikan. Lalu ada aktivitas. Belajar sendiri itu disebut dengan aktivitas. Kemudian ada balikan. Balikan itu sangat penting dalam proses belajar. Dengan adanya balikan, siswa akan mengetahui benar atau salahnya pekerjaan yang sudah ia lakukan. Dan ada perbedaan individual. Individu merupakan pribadi sendiri yang memiliki perbedaan dari yang lain. Jadi menjadi seorang guru, kita harus memiliki catatan dari siswa masing-masing. Catatan pribadi dari siswa masing-masing. Bagaimana siswa A, bagaimana siswa B, agar kita dapat memberikan pembelajaran kepada mereka sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Oke, selanjutnya materi yang kedua dan materi yang ketiga. Materi yang kedua akan dibawakan atau dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Hasun Besori, dan materi yang ketiga akan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Haisbi Van Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasun Besori dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan materi kedua, yaitu materi tentang konsep pembelajaran menyenangkan. Apa sih pembelajaran menyenangkan itu? Pembelajaran yang menyenangkan merupakan pembelajaran yang memberikan suasana penuh keceriaan,
menyenangkan, dan yang paling utama tidak membosankan peserta didik. Suasana seperti itu akan membuat peserta didik lebih terfokus pada kegiatan pembelajaran di kelasnya, sehingga curah perhatiannya akan lebih tinggi. Tingginya curah perhatian tersebut akan meningkatkan hasil belajar. Ditambahkannya lagi, salah satu upaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan adalah dengan menggunakan permainan edukatif, belajar sambil bermain. Tujuannya, 1. Memberikan motivasi dan merangsang anak untuk melakukan berbagai kegiatan, guna menemukan pengalaman baru yang bermanfaat untuk eksplorasi dan bereksperimen dalam perletakan dasar ke arah pertumbuhan dan pengembangan bahasa, kecerdasan, fisik, sosial, dan emosional anak. 2. Memperjelas materi pelajaran yang diberikan kepada anak. 3. Memberikan kesenangan pada anak dalam bermain dan belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran menyenangkan. 1. Respon akan diulang bila akibat ditimbulkan menyenangkan. 2. Lingkungan belajar harus kondusif, penggunaan metode dan media yang bervariasi. 3. Pemberian isi pelajaran harus bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari peserta didik berbasis kompetensi. 4. Belajar yang terbatas akan ditransfer ke situasi yang terbatas pula. 5. Penyajian materi harus sistematis dan menggunakan contoh maupun non-contoh. 6. Kesiapan mental untuk setiap langkah akan mempercepat pencapaian tujuan belajar. Kesiapan mental mempengaruhi perhatian dan ketekunan selama proses belajar berlangsung. 7. Kegiatan belajar yang dibagi kecil-kecil disertai cara penyelesaian. 8. Penggunaan media dan metode pembelajaran secara tepat. Pembangunan model-model pembelajaran. 9. Tujuan belajar harus dianalisis agar belajar menjadi sistematis. 10. Kemajuan siswa harus diinformasikan secara teratur. 11. Perkembangan dan kecepatan siswa dalam belajar sangat bervariasi. 12. Memberi kesempatan bagi siswa milih cara waktu dan sumber belajar yang akan digunakan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haiz Difar Ilmi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan konsep pembelajaran Islami. Apa itu pembelajaran Islami? Pembelajaran Islami yaitu merupakan model pembelajaran yang menekankan pada pelaksanaan nilai-nilai Islami. Tentu, hal tersebut disesuaikan dengan tugas perkembangan usia peserta didik. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran Islami lebih bersifat pengenalan dalam bentuk kegiatan, misal mengaji, membaca doa sehari-hari, dan menghafalkan surat-surat pendek. Selain itu, pembelajaran Islami juga disampaikan melalui sastra anak dan film anak yang bersifat edukatif. Nilai-nilai Islami yang ditanamkan kepada siswa diantaranya nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai kejujuran, dan nilai keindahan yang disesuaikan dengan konteks kehidupan anak. Selanjutnya, metodologi pendidikan Islam. Yang pertama, pendekatan religius. Manusia diciptakan memiliki potensi dasar fitrah atau bakat agama. Yang kedua, pendekatan filosofis. Manusia adalah makhluk rasional atau berakal pikiran untuk mengembangkan diri dan kehidupannya. Yang ketiga, pendekatan rasio-kultural. Manusia adalah makhluk bermasyarakat dan berkebudayaan, sehingga latar belakangnya mempengaruhi proses pendidikan. Yang keempat, pendekatan saintifik. Manusia memiliki kemampuan kognitif dan efektif yang harus ditumbuh kembangkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran Islami. Prinsip yang pertama, prinsip syumuliyah atau komprehensif. Kedua, prinsip takimuliyah atau integratif. Yang ketiga, prinsip tawazuniyah atau keseimbangan. Yang keempat, prinsip wasaliyah atau kemediaan. Yang kelima,
prinsip istamariyah atau kontinu. Yang keenam, prinsip waqi'iyah atau kontekstual. Yang ketujuh, prinsip robbaniyah atau ketuhanan. Yang kedelapan, prinsip rahmaniyah atau kasih sayang. Yang kesembilan, prinsip uswiyah atau keteladaan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok 4. Kami, kelompok 4, meminta maaf jika ada kurang lebihnya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.